Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bab kewarganegaraan. Di sini kami kelompok 4, yang anggotanya saya sendiri, Davan Nurholis, dan ada selanjutnya Jawaharatul Inayah, Muhammad Yasa, Anissa Nur Cahyani, dan Adida Ika Soekarni. Konsep kewarganegaraan erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang dilatar belakangi oleh adanya amandemen UUD 45 yang memberi tempat perlindungan luas terhadap HAM, yang juga berakibat terhadap perubahan pasal-pasal mengenai hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-haknya. Konsep kewarganegaraan erat kaitannya dengan konsep Indonesia asli, di mana sebelum adanya undang-undang tadi itu ada istilah yang dikenal dengan sebutan warga pribumi dan non-pribumi. Namun setelah adanya UUD tersebut, dianut konsep Indonesia asli, yang artinya adalah warga Indonesia adalah orang Indonesia yang menjadi warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, dilatar belakangi oleh undang-undang yang juga berkaitan terhadap perubahan pasal-pasal mengenai hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan haknya. Kewarganegaraan yang bersifat kekerabatan yang parental. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sistem kekerabatan yang dianut tidak hanya pada kekerabatan patrilineal atau yang disebut garis ayah atau matrilineal atau yang disebut dengan garis ibu semata-mata. Sistem kekerabatan dalam regulasi ini mengaitkan kewarganegaraan seorang anak dengan ayah atau dengan ibunya secara seimbang. Kewarganegaraan yang bersifat otomatis, yaitu regulasi baru tentang kewarganegaraan juga mengenal warga negara otomatis karena keturunan atau karena tempat kelahiran Indonesia, dan dapat terjadi karena kewarganegaraan atau pemohonan dan pemberian. Dengan kewarganegaraan otomatis ini berarti seorang dapat menjadi warga negara dengan sendirinya. Warga negara Indonesia secara otomatis ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu yang pertama, karena sudah memiliki status itu, dan yang kedua adalah karena kelahiran. Warganegaraan karena kewarganegaraan. Selain perolehan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur juga perolehan kewarganegaraan karena kewarganegaraan, yakni karena permohonan kepada negara, karena pernyataan, atau karena pemberian oleh negara. Orang yang bukan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur di dalam pasal 9. Selain karena permohonan pewarganegaraan dapat juga terjadi karena pernyataan dari warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia. Berikutnya yaitu sebab seseorang kehilangan kewarganegaraan. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Yang ketujuh, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Dan yang kesembilan, yakni bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun secara terus-menerus. Selanjutnya adalah bagaimana seseorang memperoleh kembali kewarganegaraannya.
Bagi mereka yang kehilangan kewarganegaraan, terdapat prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh kembali status kewarganegaraannya, yaitu dengan cara menempuh prosedur kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22. Materi selanjutnya yaitu tantangan kewarganegaraan di era global. Terdapat banyak upaya dari kaum migran yang menginginkan adanya kewarganegaraan penuh di Indonesia. Melalui Indonesia Diaspora Network atau IDN, para diaspora Indonesia yang berstatus sebagai WNA mendorong pemerintah agar segera mensahkan RUU Dwi Kewarganegaraan. Para diaspora Indonesia yang tersebar ke seluruh negara tersebut tetap ingin memiliki kewarganegaraan ganda secara penuh bagi pribadi dan keturunannya. Selanjutnya yaitu bagaimana menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu tolak ukurnya berawal dari konstitusi negara yang bersangkutan. Sepanjang warga negara, sikap dan perilakunya tidak bertentangan dan mematuhi konstitusi, maka ia masuk ke dalam kategori warga negara yang baik. Sementara manusia atau orang yang baik pada dasarnya sama di semua negara, karena ia ditentukan oleh hati nuraninya. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.